Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Nah, pada sesi mentoring kali ini kita akan mengulas soal-soal tahun lalu yang muncul pada ujian tengah semester mata kuliah demografi. Untuk konsep dan bentuk soalnya mungkin tidak akan jauh berbeda dengan ujian yang akan kamu hadapi. Maka dari itu, kamu bisa memahami pembahasan berikut ini terkait demografi. Sebagai mahasiswa di jurusan ekonomi pembangunan, tentunya kamu tidak asing dengan kata demografi. Dari asal-usul bahasanya, demografi berasal dari kata bahasa Yunani yaitu demos yang memiliki arti rakyat atau penduduk, sedangkan untuk grafein memiliki arti tulisan atau catatan. Maka dapat kita definisikan bahwa demografi adalah ilmu yang mempelajari persoalan dan keadaan perubahan-perubahan penduduk serta segala hal yang berhubungan dengan komponen perubahan seperti kelahiran, kematian, dan migrasi. Demografi juga memiliki variabel utama yang paling berpengaruh terhadap perubahan komposisi penduduk. Variabel tersebut adalah kelahiran atau yang biasa disebut dengan fertilitas atau natalis. Kemudian ada kematian atau mortalitas dan migrasi sebagai perpindahan juga mobilitas penduduk. Nah, kemudian apa sih yang dimaksud dengan penduduk? Dikutip dari BPS, penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih, dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Berbicara mengenai penduduk tentunya tidak lepas dengan kepadatan penduduk yang terjadi di Indonesia. Nah, kepadatan penduduk itu sendiri merupakan banyaknya orang atau penduduk per satuan luas. Kini Indonesia berada di urutan keempat sebagai negara dengan populasi penduduk terbanyak di dunia. Bisa kita lihat pada gambar, Pulau Jawa menempati urutan pertama sebagai daerah dengan tingkat padat penduduk lebih dari 50% total penduduk Indonesia, yaitu 55,94%. Sedangkan daerah dengan tingkat kepadatan penduduk terendah adalah Maluku, yaitu sebesar 1,17% dari populasi masyarakat Indonesia tahun 2020. Lalu timbul pertanyaan, kira-kira mengapa ya Pulau Jawa padat penduduknya? Alasannya adalah karena Pulau Jawa merupakan pusat perekonomian di Indonesia. Hal ini membuat Pulau Jawa sebagai wilayah dengan lapangan pekerjaan yang luas, sehingga banyak orang dari luar Pulau Jawa yang merantau untuk mendapatkan pekerjaan. Maka jawaban yang benar ditujukan pada pilihan B. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya mengenai sumber data kependudukan. Sumber data kependudukan dapat dilakukan melalui 3 cara. Yang pertama adalah sensus. Sensus ini merupakan suatu langkah untuk mengumpulkan, mengolah, serta menyajikan data kependudukan secara menyeluruh di Indonesia, yang biasanya dilakukan 10 tahun sekali. Sumber data kependudukan yang kedua adalah melalui survei. Nah, survei ini merupakan cara untuk memperoleh data kependudukan dengan tidak menghitung seluruh responden yang ada pada suatu daerah, tetapi dengan cara mengambil sampel. Untuk survei biasanya dilakukan setiap 5 tahun sekali. Dan yang terakhir adalah registrasi. Nah, kegiatan ini dilakukan pemerintah setempat yang bekerja sama dengan keluarga untuk mencatat peristiwa penting. Nah, ini merupakan pencatatan yang dilakukan secara terus-menerus seperti halnya pencatatan KTP, kelahiran maupun perkawinan, dan yang lainnya. Itulah perbedaan 3 sumber data kependudukan. Pembahasan selanjutnya kita akan mengenal mengenai beberapa ukuran demografi. Sebagaimana yang telah disebutkan di awal bahwa variabel yang berpengaruh terhadap perubahan komposisi penduduk salah satunya adalah kelahiran atau natalis. Natalis merupakan faktor dinamika penduduk yang menambah jumlah penduduk. Ukuran demografi yang digunakan adalah angka kelahiran, di mana angka kelahiran merupakan angka yang menggambarkan jumlah kelahiran hidup dalam suatu wilayah pada periode tahun tertentu. Angka kelahiran dapat diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama adalah angka kelahiran kasar, yang kedua ada angka kelahiran menurut kelompok usia, dan yang ketiga adalah angka kelahiran umum. Yuk kita bahas satu persatu. Angka kelahiran kasar atau crude birth rate merupakan angka yang menunjukkan banyaknya kelahiran dalam 1 tahun setiap 1.000 orang penduduk di suatu wilayah tanpa membeda-bedakan golongan ataupun jenis kelamin.
Perhitungannya dapat dirumuskan dengan CBR sama dengan B yang merupakan banyaknya kelahiran dalam satu tahun dibagi jumlah penduduk pada pertengahan tahun, yaitu P, dikali 1.000 orang penduduk. Nah, adapun kriteria angka kelahiran kasar yaitu dikatakan tinggi jika angka kelahiran kasar lebih dari 30 dalam setiap 1.000 penduduk. Kemudian kriteria yang kedua adalah sedang jika angka kelahiran kasar antara 20 sampai dengan 30 dalam setiap 1.000 penduduk. Dan kriteria yang terakhir adalah rendah jika angka kelahiran kasar kurang dari 20 dalam setiap 1.000 penduduk. Di sini sudah ada contoh soal berdasarkan data demografi di Kabupaten X pada tahun 2017 memiliki jumlah penduduk sebesar 1 juta jiwa. Kemudian jumlah kelahiran yang terjadi di Kabupaten X pada tahun tersebut sebesar 14.000 kelahiran. Nah, kemudian hitunglah berapa angka kelahiran kasar di Kabupaten X pada tahun 2017 dengan menggunakan rumus yang tadi yaitu CBR sama dengan B dibagi P dikali 1.000. Maka dapat diperhitungkan yaitu B adalah banyaknya kelahiran dalam satu tahun di kabupaten tersebut yaitu sebesar 14.000 kelahiran. Dibagi P yang merupakan banyaknya jumlah penduduk pada Kabupaten X yaitu sebanyak 1 juta jiwa dikali 1.000. Maka diperoleh CBR sama dengan 0,014 dikali 1.000 yang hasilnya adalah angka kelahiran kasar di Kabupaten X pada tahun 2017 adalah 14. Yang artinya terdapat 14 kelahiran bayi dalam setiap 1.000 penduduk. Lanjut ke ukuran yang kedua yaitu ada age specific birth rate atau angka kelahiran menurut kelompok usia. Atau ada yang menyebutnya juga dengan age specific fertility rate atau ASFR. Angka kelahiran khusus ini merupakan angka yang menunjukkan banyaknya kelahiran dalam satu tahun dari setiap 1.000 orang penduduk suatu wilayah berdasarkan kelompok usia tertentu. Ukuran kelahiran ini dapat dirumuskan dengan ASBR sama dengan BX per PX dikali 1.000, di mana BX merupakan jumlah bayi yang lahir pada wanita kelompok umur tertentu, sedangkan PX merupakan jumlah penduduk wanita kelompok umur tertentu dikali 1.000 yang merupakan konstanta. Nah, dapat teman-teman lihat, di sini terdapat grafik pola fertilitas yang dilihat dari angka ASFR. Nah, kemudian muncul pertanyaan mengapa pola ASFR membentuk huruf U terbalik. Hal ini terjadi akibat dari variasi kelahiran antar kelompok perempuan usia produktif. Maka banyaknya kelahiran dihitung dengan menggunakan kelompok umur tertentu atau age specific fertility rate. Keunggulan dari ASFR adalah telah memperhitungkan kemampuan perempuan untuk melahirkan yang berbeda menurut kelompok umur perempuan. Ukuran demografi yang ketiga untuk menghitung kelahiran adalah dengan menggunakan general fertility rate. Ini merupakan angka kelahiran umum yang menunjukkan besarnya jumlah kelahiran pada penduduk wanita usia 15 sampai dengan 45 tahun. Yang mana pada rentang usia tersebut merupakan usia wanita yang umum melahirkan dan sehat secara medis. Angka kelahiran umum dapat dirumuskan dengan GFR sama dengan B yang merupakan jumlah kelahiran dalam satu tahun dibagi W 15 sampai dengan 45 yaitu merupakan jumlah penduduk wanita usia 15 sampai dengan 45 tahun dikali 1.000. Nah, demikian pembahasan mengenai 3 ukuran demografi yang menunjukkan besarnya jumlah kelahiran. Next, kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Nah, di sini sudah terdapat tabel pola pertumbuhan penduduk menurut pola pertumbuhan alamiah dan pola migrasi neto. Dari tabel tersebut, kira-kira bagaimana ya pengaruh masing-masing komponen demografi terhadap pola pertumbuhan penduduk? Pola pertumbuhan penduduk tidak lepas dengan dinamika penduduk yang merupakan perubahan atau pertumbuhan jumlah penduduk dari waktu ke waktu. Hal ini disebabkan karena adanya peristiwa kelahiran, kematian, maupun perpindahan penduduk atau migrasi. Inilah mengapa masing-masing komponen demografi berpengaruh terhadap pola pertumbuhan penduduk. Komponennya yang pertama adalah ada pertumbuhan alamiah atau RA. Pertumbuhan alamiah ini merupakan selisih antara fertilitas dan mortalitas, yang dirumuskan dengan RA sama dengan birth dikurangi death, yang menyatakan pertumbuhan penduduk alamiah.
Komponen yang kedua adalah net migration atau MN. Net migration adalah selisih antara imigran dan emigran yang dapat dirumuskan dengan MN sama dengan MI atau migrasi masuk dikurangi dengan M0, yaitu migrasi keluar, yang menyatakan pertumbuhan penduduk karena migrasi yang disebut dengan migrasi neto. Untuk keterangan dalam tabel terdapat N yaitu dinyatakan sebagai kenaikan dan T adalah penurunan, sedangkan S merupakan stabil. Apabila pertumbuhan alamiah menunjukkan angka lebih dari 0 dan migrasi neto menunjukkan angka lebih dari 0, maka pertumbuhan penduduk mengalami kenaikan. Jika migrasi neto kurang dari 0, maka akan terjadi 3 kemungkinan dalam pertumbuhan penduduk. Di antaranya akan cenderung naik jika kombinasi antara RA ditambah MN lebih dari 0. Dan akan mengalami penurunan apabila kombinasi antara RA ditambah MN menunjukkan angka kurang dari 0. Dan akan cenderung stabil apabila kombinasi antara RA ditambah MN sama dengan 0. Kemudian apabila RA lebih dari 0 dan MN sama dengan 0, maka pertumbuhan penduduk akan cenderung naik. Selanjutnya, apabila pertumbuhan alamiah kurang dari 0 dan migrasi neto lebih dari 0, maka kondisinya akan sama dengan RA lebih dari 0 dan MN kurang dari 0. Untuk migrasi neto yang kurang dari 0 menunjukkan pertumbuhan penduduk yang cenderung turun. Begitu juga dengan MN sama dengan 0, maka kondisi pertumbuhan penduduknya akan sama turun. Kemudian yang terakhir, apabila pertumbuhan penduduk alamiah atau RA menunjukkan RA sama dengan 0 dan migrasi netonya adalah lebih dari 0, maka pertumbuhan penduduk mengalami kenaikan. Dan apabila MN kurang dari 0 menunjukkan pertumbuhan penduduk yang turun. Sedangkan untuk MN sama dengan 0 menunjukkan pertumbuhan penduduk akan cenderung stabil. Demikian pemaparan sesi mentoring pada kesempatan kali ini mengenai pembahasan soal demografi. Terima kasih untuk kamu yang sudah menyimak, semoga penjelasan ini dapat kamu pahami ya. Apabila sekiranya teman-teman membutuhkan bantuan, bisa menghubungi langsung di kontak person yang telah kami sediakan. Atau teman-teman bisa langsung menuliskan komentar di kolom komentar ya. Demikian mentoring UTS pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.